ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتاب الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير صدق الله العظيم. الآية أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa hari kebelakang khatib bertemu dengan seseorang yang sangat luar biasa. Beliau seorang big boss, seorang pimpinan perusahaan yang telah memberangkatkan karyawannya setiap tahun sudah berlangsung kurang lebih sekitar 24 kali. Berarti sudah 24 tahun memperjalankan yang namanya karyawannya berangkat umroh. Perjalanan ini biasanya diikuti oleh kurang lebih 50-70 karyawan. Kalau dihitung-hitung dengan total rupiahnya, baru keberangkatannya saja mungkin sudah menghabiskan sekitar 2,5 miliar. Dan itu dilakukan terus-menerus selama 24 tahun. Kebetulan khatib diizinkan Allah untuk membimbing para karyawannya berangkat ke Baitullah melaksanakan umrah. Hari pertama khatib diizinkan dan bertemu dengan pimpinannya langsung. Padahal sudah 2 kali mengajak jamaah dari PT tersebut. Yang ketiga kalinya baru diizinkan Allah bertemu dengan pimpinannya langsung. Ketika bertemu, Masya Allah, yang muncul adalah air mata. Langsung meneteskan air mata karena kenapa? Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah, seorang big boss yang sangat luar biasa, yang terus-menerus memberangkatkan karyawannya selama 24 tahun tidak terputus, yang harus menghabiskan 2,5 miliar sampai 3,5 miliar setiap tahunnya. Ternyata Masya Allah, beliau sudah lumpuh total selama 30 tahun namanya. Itu terus dijalankan. Yang luar biasa pada jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, yang membuat kagum dari khatib bukan hanya beliau, tapi justru satu keluarga di mana beliau mempunyai 5 orang anak dengan 1 istri, semuanya satu visi berbarengan memberangkatkan dengan keikhlasan, dengan keridhaan, dengan merasa bahagia ketika ada jemaah yang diberangkatkan. Padahal kalau satu bisa dibuat masalah dengan nilai uang seperti itu, saya yakin bisa jadi masalah dalam kehidupan tersebut. Akan saling berebut berapa miliar barangkali yang harus dihabiskan, daripada dihabiskan untuk memberangkatkan umrah, mending diambil pada satu orang. Khatib jadi berpikir, Masya Allah, orang ini oleh Allah dunianya sudah dicabut. Mohon maaf, ketika masuk ke dalam rumahnya pun yang terlihat rumahnya persis seperti bangsa rumah sakit. Oksigennya, ranjangnya, bahkan aromanya sudah aroma obat-obatan di dalam ruangan tersebut. Betul-betul oleh Allah diberikan, dihapuskan nikmat dunianya, dicabut, bahkan tidak bisa. Bahkan nikmat ibadahnya pun sudah tidak bisa. Dan yang luar biasanya lagi, ketika memberikan sambutan dari sang anak,
mengucapkan para jamaah, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan para karyawan Bapak Ibu sekalian mau berangkat umroh. Masya Allah, ini bahasa yang sangat indah. Memelas, memohon agar mau berangkat umroh. Kenapa seperti itu? Kata anaknya, mohon maaf Bapak saat ini tidak sempurna melakukan ibadahnya. Sholatnya tidak bisa, puasanya tidak bisa, zakatnya, kegiatan aktivitas yang makhluknya kepada Allah betul-betul sudah tidak bisa. Mungkin karena ketulusan daripada karyawannya berangkat umroh, inilah pahala yang Allah siapkan untuk pimpinan perusahaan tersebut. Saya jadi berpikir lagi, ada satu doa yang dibacakan saat umroh atau yang paling sering dibacakan oleh Nabi SAW. Nabi paling suka doa ini. Insya Allah para jemaah pasti hafal. Di surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, atina, beri kami ya Allah fid dunya hasanah, dunia penuh dengan kebaikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanyakan oleh sahabat, wahai Abbas, apa maksudnya dunia dengan penuh kebaikan? Beliau menjelaskan ada 7 perkara yang seharusnya ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kita memohon ke-7-7-nya. Tapi waktunya barangkali terbatas, saya akan menjelaskan di akhir yang sangat luar biasa. Di akhir permintaan ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ada satu poin, yaitu adalah umur yang barokah. Dari pertama qalban khasyian, hati yang senantiasa khusyuk, sampai yang terakhir adalah umur yang barokah. Apa itu umur barokah? Umur barokah adalah umur yang senantiasa yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Umur yang saat kita muda itu digunakan untuk menambah rasa cinta kita kepada Allah. Menjelang bertambahnya umur, saat umur kita bertambah tua, orang-orang yang hubud dunia, orang-orang yang cinta kepada dunia, yang lupa tentang berkah atas umur tersebut, dia akan selalu dihimpuni dengan angan-angan dunia yang selalu difikirkannya. Sudah tua, pikirannya macam-macam. Saya belum punya ini, belum pernah pergi ke sini, belum punya apa-apa, terus begitu. Orang yang hubud dunia selalu berpikir begitu. Ketika di akhir tuanya nanti yang difikirkannya adalah angan-angan, kenapa waktu muda saya belum mampu melakukan hal tersebut. Namun ternyata saat ternyata dia tidak mampu meraih angan-angan tersebut, muncul kecewa, muncul marah, muncul frustasi. Namun bagi orang-orang yang hubul akhirah, umurnya penuh dengan keberkahan, semakin tua dia akan semakin dekat kepada Allah. Semakin tua dia akan semakin berharap perjumpaan dengan penuh kerinduan kepada Allah. Karena umurnya sebentar lagi habis. Semakin tua dia akan semakin meninggalkan dunia. Apa yang akan saya tinggalkan nanti di dunia? Hanya harta, semuanya akan hilang. Kendaraan saya semuanya akan hilang. Mobil saya akan hilang. Tanah saya akan hilang. Semakin tua dia akan semakin meninggalkan dunia, karena sadar akan tujuannya. Intinya segala sesuatunya akan kembali akhirat, dunia hanya sementara. Dan ini bukan berlaku saja kepada orang-orang yang sudah sepuh, namun juga bagi kita. Karena ajal tidak bisa kita ketahui kapan datangnya. Mungkin pada jam, mungkin hari ini, mungkin besok. Inilah rahmat Allah yang maha besar. Ketika Allah tutupi ajal seseorang, tidak Allah bukakan kapan ajal itu tiba. Seandainya ajal ini dibukakan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan datangnya malaikat Israil kepada kita, saya yakin, seyakin-yakinnya tidak akan pernah ada orang yang mau bisa tersenyum, tidak akan pernah ada orang yang bisa menikmati kehidupan dunia ini. Inilah rahmat Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabillah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surat Fatir yang pertama yang saya sebutkan tadi ayat 37 ini barangkali bisa menjadi renungan kita. Fatir ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha, dan ada orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Yastarikhuna, mereka pun berteriak fiha, di dalam neraka. Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami, na'mal salihan, agar kami mampu melakukan amalan-amalan soleh yang dulu ketika kami hidup kami tidak mampu melakukan tersebut. Ghairul ladzi kunna na'mal, yang dulu kami tidak mampu melakukan tersebut. Ada satu pertanyaan yang disampaikan wallahu a'lam oleh siapa, namun kalimat ini menunjukkan di dalam Al-Qur'an ketika ada sesuatu perkara yang pernah tidak disebutkan, artinya kita tidak usah fokus siapa yang nanyanya. Tapi yang paling penting inti dari pertanyaan tersebut, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi, bukankah kami telah memanjangkan umur kita, hari demi hari ditambah, minggu demi minggu ditambah, bulan demi bulan ditambah, sampai akhirnya bahkan wajah aku menadhir. Bahkan Allah bukan hanya mengingatkan, tapi Allah datangkan peringatan. Mungkin dari guru-guru kita, dari ulama, dari para kiai, bahkan dari anak-anak kita barangkali. Ketika anak kita sudah bangun subuh dulu, kita dibangunkan, ayah, salat subuh ayah. Ketika anak kita ternyata sudah pulang sekolah, zuhur, kita masih kerja, diingatkan oleh anak-anak kita, ayah, salat ayah. Masya Allah, jangan sampai nanti kita menyesal. Karena satu penyesalan yang tidak mungkin diulangi oleh kita adalah penyesalan akhirat. Semuanya akan selesai, tujuannya ke depannya tinggal dua, apakah kita mau ke surga ataupun kita mau neraka. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah di akhir khutbah Jumat ini, mudah-mudahan kita semuanya, para jamaah yang hadir hari ini, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin lillahi wa fi ni'matihi mazidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innahu qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله
Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum